nih narasumber kita, yaitu Mas Dimas sebagai otomotif antusias. Silakan Mas Dimas untuk jawab. Halo, selamat siang Mas. Halo Mbak. Mas, apa kabar? Halo, saya kenalin diri dulu nih. Saya Tita. Saya sebagai host hari ini di T-Drive on Air. Gimana nih Mas kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, sehat selalu dan salam hangat juga dari kita. Terima kasih juga udah berkesempatan untuk join dan berbagi ilmunya nih di acara T-Drive on Air ini. Nah, di sini juga kita pengen ngobrol santai ya Mas tentang tema yang akan kita bahas nih sesuai dengan judul My T-Drive di IG My T-Drive ID ini. Sebelumnya boleh Mas Dimas perkenalkan diri dulu ke Oke. Smart Driver. Terima kasih Mbak Tita dan teman-teman dari T-Drive. Selamat siang juga untuk Smart Driver. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio atau biasa teman-teman panggil Raden Dim. Saya salah satu seorang yang hobi berkendara, punya juga kebiasaan ya, ngumpul sama teman-teman, meluangkan waktu kita bersama-sama, banyaknya di medan off-road, light off-road ya bisa dibilang. Jadi perjalanan yang cukup menantang di luar kota. Biasanya juga kita juga jajal beberapa trek tanah, begitu bisa dibilang, karena memang kegiatan kita banyaknya di luar ruang, bisa dibilang seperti outbound gitu ya. Karena sekarang lagi zaman banget, camper van, camping, juga beberapa daerah seperti di Jawa Tengah udah banyak juga buka destinasi wisata yang mana memungkinkan kita menggunakan kendaraan. Jadi kalau bisa dibilang kendaraan itu ada matinya apa enggak, menurut gue nggak ada matinya. Pakai gue lo nggak apa-apa ya Mbak Tita ya, karena biar lebih santai. Ya, Iya, aja kita ngobrol santai. Pembawaannya gini, sorry kalau agak serius. Tapi yang pasti mau nyampaikan ke teman-teman kalau dunia otomotif ini sangat seru loh gitu kan. Dan karena sudah berkeluarga sekarang, jadi banyak juga kegiatan yang kita barengin nih dengan road trip. Jadi kendaraan itu sebagai sahabat kita ya. Jadi seperti teman kita kemana aja kita mau jalan, teman kita ketika kita mau berangkat kerja juga. Jadi ya sangat luas, tapi turunannya dan gue lebih spesifik di dunia otomotif yang bisa dibilang ya seperti light off-road ya, santai-santai keluar kota dan jalan-jalan yang rusak. Begitu Mbak Tita. Oke, makasih banyak nih Mas perkenalannya tentang diri Mas Dimas. Kayaknya menarik ya, hari-hari Mas Dimas kayaknya banyak dihabisin di jalan dan ngerti banget nih, kayaknya sering pergi-pergi gitu ya Mas. Kalau dibilang tempat-tempat expert sih enggak ya, tapi lebih kepada banyak ini sih, banyak kegiatan yang kita berdampingan dengan otomotif gitu. Oke. Betul. Oke Mas, jadi langsung aja nih kita sekarang masuk ke pertanyaan. Saya akan nanyain beberapa pertanyaan buat Mas Dimas. Pertanyaan pertama, menurut Mas Dimas keselamatan berkendara itu seperti menurut apa sih? Saya sendiri, sebentar. Kalau keselamatan berkendara itu suatu hal yang nggak bisa ditawar. Udah pasti penting banget. Kenapa? Karena ketika kita mengemudi, kita di jalan, dan amit-amit ya terjadi laka lantas, kecelakaan. Yang celaka tuh nggak hanya kita sendiri sebagai pengemudi, tapi ada penumpang, ada pengendara lain, dan pasti ada lingkungan juga. Jadi kalau amit-amit kita kecelakaan, kita nabrak, yang kena imbasnya, kena dampaknya, ada macet di jalanan, ada pengemudi lain yang mungkin terkena serempet dari kendaraan kita. Jadi kalau dibilang penting apa enggak, penting banget. Betul. Pasti, penting banget ya Mas ya. Karena keselamatan itu bisa berdampak nggak cuma ke diri kita, tapi ke orang lain ya Mas ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas, kapan sih resiko Kalau resiko berkendara sebenarnya sesuatu hal yang kayak ditanya gitu, jodoh kapan datang ya gitu kan. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita duga kapan datangnya, dan tertib-tertibnya kita, sejaga-jaganya kita jauh dari kecelakaan, tapi ada juga resiko dari alam, dari pengendara lain. Seperti contohnya, kalau boleh ambil contoh, sekarang lagi ngetren tuh ya, kebut-kebutan di jalan tol. Ini hal yang nggak baik menurut gue, tapi banyak banget nih jadi hal baru, jadi tren baru. Ketika jadi laka lantas, tabrakan mengenai kendaraan lain, ini yang bisa dibilang kecelakaan, musibah, itu yang kita nggak bisa duga. Jadi kalau dibilang kapan datangnya,
kayaknya nggak bisa ditebak gitu ya. Bisa kapan aja. Nggak bisa ditebak ya. Oke. Nih menurut Mas Dimas nih sebagai yang banyak nih pengalamannya dan sering berdampingan sih yang tadi Mas bilang dengan otomotif, apa aja sih Mas yang permasalahan yang paling sering kita temui di jalan raya? Terutama di ibu kota. Itu udah pasti senggolan, serempetan antara kitanya sebagai pelaku. Iya betul. Jakarta ibu kota Jakarta yang sekarang ya, bukannya nanti. Ya kalau misalkan yang sekarang tuh serempetan, senggolan antara kita yang lalai, yang nabrak, atau kita sebagai korbannya. Jadi kemahiran kita berkendara pun kadang-kadang kena resiko tadi dari orang lain yang mungkin masih belajar atau ketidaktahuan akan rambu lalu lintas. Iya. Oke Mas, jadi siapa aja sih nih yang kira-kira bisa mengalami resiko berkendara, sama sih kayak yang Mas Dimas bilang tadi, resikonya itu bisa datang dari kita ataupun dari orang lain. Kalau dari ada lagi Mas yang mau di-share kira-kira pengalaman Mas sendiri yang telah terjadi sebenarnya sama Mas Dimas? Faktor utama gitu ya dari kecelakaan laka lantas ini tuh apa sih gitu? Kalau boleh jujur dan sepanjang perjalanan sampai detik ini, kecelakaan itu terjadi karena ketidakpatuhan kita terhadap lalu lintas. Pertama, kita nggak patuh tuh. Ada lampu merah, tapi karena udah biasa jalan di situ, jadi kita main hajar aja gitu. Kita terobos lampu merah. Belok kiri, harusnya ikuti rambu lalu lintas, tapi ternyata main belok aja. Kemudian juga mengenai kadang-kadang kitanya sendiri itu ngerasa udah bener gitu ya. Ngerasa udah bener, tapi sebenarnya itu masih loh butuh ilmu informasi yang lain. Jadi butuhnya juga kita untuk memahami situasi terkini. Oh ya, nggak boleh ya kita mencepati ke kecepatan maksimal. Sekarang di jalan tol beberapa titik menertibkan, menegakkan kewajiban untuk 80 sampai 100 km per jam misalnya seperti itu. Lalu kita main ngebut aja di sana, lalu terjadi kecelakaan. Kan bisa dibilang peraturan itu dibuat nggak segitu aja gitu. Ada tolak ukur, ada pertimbangannya. Jadi kalau memang konturnya agak lumayan berbahaya, terus juga jalanannya bisa dibilang ramai dari pengemudi, pasti ada kecepatan yang dibatasin. Tapi kalau kitanya juga sembrono, nggak menyesuaikan dengan peraturan yang ada, kalau terjadi laka lantas malah kita jadi salah. Jadi ibarat kata udah kita kecelakaan, kita bisa juga kena tilang. Ya bisa dibilang kalau kita udah bener apa belumnya nih kan tadi faktor utamanya. Ya kita bisa lihat juga dari kita udah punya SIM apa belum. Kalau misalkan ternyata nggak punya SIM, bisa bawa kendaraan. Nah ini kan menjadi tanda tanya gitu ya. Ya kalau misalnya. Ya betul. Sekarang ya Mas yang pakai jalur cepat gitu, siapa tahu belum bisa dengan benar. Tapi juga ya tadi kan SIM. Faktor utamanya ya kita dan orang lain, dan pasti peraturan yang harus kita juga patuhi gitu. Oke, baik. Berarti kita tuh tetap harus aware ya. Pokoknya di jalanan kita harus aware dengan sekitar kita, medannya, jalanannya seperti apa, bahkan rambu-rambu lalu lintasnya. Baik, sekarang kita udah bahas nih bareng Mas Dimas singkat tentang keselamatan berkendara dan risiko-risiko apa saja yang kita temui nanti saat kita berkendara. Sekarang saya juga ada pertanyaan lagi nih buat Mas Dimas mengenai gimana sih caranya meminimalisir risiko tersebut. Langsung aja saya tanyain ya Mas ya. Pertanyaan pertama, gimana sih cara mengurangi resiko dalam berkendara versi Mas Dimas? Resiko berkendara yang bisa kita, dan biasanya gue sendiri lakuin, yang pasti kitanya sendiri juga harus mantap. Dari kitanya ya, dari pengemudinya sendiri, kitanya juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadar. Persiapannya seperti misalkan mau keluar kota dari Jakarta, mau ke Bali gitu ya. Kita persiapkan diri kita juga emang fit, kuat. Kalau sakit jangan dipaksain. Kadang-kadang karena ngerasa udah ada janji nih ya gitu ya, bawa liburan teman-teman juga sama yang lain, sama keluarga, terus kayak ngerasa nggak enak. Ada baiknya kita juga menceritakan ya ke teman-teman juga yang ikut bagaimana kondisi kita, memungkinkan apa enggak untuk bawa kendaraan. Kemudian dari kendaraannya, ini juga penting, udah pasti penting, itu seperti cek bannya, tekanannya, kembangannya, mesinnya apakah dalam kondisi yang sehat apa enggak, air radiator, oli. Sebenarnya aspek itu banyak juga udah gue sharing di Instagram, ada di YouTube juga, bisa cek di sana. Tapi yang penting garis besarnya adalah kondisi mesin juga harus mobil harus dalam kondisi yang sehat dan baik.
kadang-kadang seperti lampu yang nggak nyala pada bagian belakang, ini juga membahayakan dari pengemudi di belakang. Kadang-kadang kita juga nggak begitu ini ya, nggak begitu uh, notice gitu ya, ada kesalahan dari kendaraan kita. Jadi adanya cek dulu, jika kita tidak mengerti atau tidak menguasai dari kendaraan kita, kita juga bisa minta cek ke bengkel resmi. Apakah kendaraan kita ada yang perlu diperbaiki sebelum perjalanan jauh atau tidak. Jadi penting juga buat teman-teman ngecek gitu ya, smart driver juga penting untuk ngecek kendaraannya. Nggak juga dalam setahun nggak ada masalah tuh nggak dicek. Jadi ada baiknya juga dicek ya. Seminggu sekali dicek, 2 minggu sekali dicek. Kalau nggak bisa ya bisa minta tolong ke bengkel resmi. Ini salah satu juga tips ya buat teman-teman yang mungkin mau perjalanan jauh. Iya, bener sih Mas, untuk ngecek kendaraan, apalagi banyak yang nggak aware. Bahkan saya nih sebagai perempuan aja yang nggak terlalu mengerti tentang otomotif, saya juga nggak tahu nih apa aja kekurangan, tiba-tiba gasnya nggak enak, remnya juga nggak enak. Jadi itu juga jadi salah satu tips-tips ya buat kita, gimana caranya biar berkendara secara aman selama di jalan dan nggak membahayakan Ya, diri sendiri sama dan ini orang Mbak lainnya. Tita. Mungkin kan kalau buat yang laki-laki bisa ngerti gitu ya untuk ngecek kendaraannya, yang perempuan juga nggak ngerti-ngertinya bisa loh gitu kan. Bawa ke bengkel resmi, ngecekin di sana. Iya. Oke, jangan lupa tuh smart driver, itu tips dari Mas Dimas. Buat yang perempuan-perempuan yang suka nggak ngerti tentang otomotif, bisa ditanyain langsung ke bengkel resmi biar kita juga berkendara dengan aman dan jauh dari resiko. Mas Dimas, pertanyaan selanjutnya nih, boleh kasih kita prinsip-prinsip safety riding yang wajib kita ketahui apa nih Mas? Prinsipnya sebenarnya basicnya itu semua ada dalam mobil sebenarnya. Cuman pengetahuan kita tahu apa enggak. Iya. Seperti ini kita langsung ambil contoh konkret aja. Kemarin juga gue udah sharing di Instagram. Jadi dalam beberapa tahun lalu gue sempat terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan itu kecelakaan tunggal, nabrak separator busway. Di mana ketika itu gue baru pulang dari Amerika, masih jet lag, tapi maksain bawa mobil. Dalam keadaan waktu itu ini ya, sehat walafiat, nggak sakit, dan juga dalam kondisi sadar. Jadi bawa mobil berani aja. Ternyata di jalan terjadi namanya microslip ya. Jadi teman-teman yang tahu microslip itu kayak tidur sebentar gitu ya. Tidur sebentar lalu melekkan mata, buka mata, tiba-tiba di depan udah ada separator busway. Jadi langsung ngajar separator busway, begitu aja. Nah, ketika nabrak, mobil keadaan miring. Nah, gue syukurnya alhamdulillah semuanya, teman-teman smart driver juga perlu ketahui, itu nggak ada sakit, nggak ada luka apapun. Karena apa? Karena pakai seat belt. Ini salah satu hal yang mungkin banyak smart driver juga lupain. Penggunaan safety belt itu penting. Jadi prinsip dasarnya, iya, kalaupun tabrakan sekenceng-kencengnya, kalau misalkan masih juga support dari kendaraannya, insya Allah aman. Kalau menggunakan safety belt. Nah, kemudian setelah terjadinya kecelakaan laka lantas, pasti pikirannya, wah ini biayanya besar untuk perbaikannya. Kemudian kalau kita nabrak kendaraan lain, itu pasti ada biaya kerugian yang harus kita tanggung. Kalau nabrak mobil, ada mobil, kalau ya, ada jalanan rambu lalu lintas, kita pun juga harus mengganti. Nah, ketika itu yang terbayang di benak, syukur punya asuransi. Lalu kontak asuransi untuk membereskan ya, dari ketika mobil di towing ke bengkel, kemudian jika ada kerugian dari lingkungan atau dari orang lain bisa langsung dihandle. Jadi ada juga ya sebutannya asuransi sampai pihak tertanggung, pihak ketiga. Jadi sampai ada orang yang kita tabrak, kita rugikan juga di cover oleh asuransi. Menurut gue ini juga cukup penting. Karena kalau nabrak terus kepikiran, itu kayak stresnya berlipat-lipat gitu di situ. Belum recovery, udah mikirnya kemana-mana. Jadi kalau ada asuransi, kendaraan gue udah gak usah dipikiran deh. Aman, udah ada yang bantu ngurusnya ya. Jadi prinsip dasarnya sih lebih kepada kitanya dulu punya preventif ya. Jadi jika terjadi musibah, apa yang udah kita siapin? Kalau udah ada punya ibarat kata jaminannya, asuransinya udah aman. Lalu kitanya sendiri juga jangan seperti bisa dibilang istilahnya moral hazard. Seenak-enaknya aja menggunakan mobil tanpa batasan karena pikirannya punya asuransi. Sebenarnya asuransi itu bukan hal yang juga bisa dibilang kayak orang gitu ya, umum mobil baret-baret nggak apa-apa, bawahnya sembrono nggak apa-apa, yang penting punya asuransi. Sebenarnya bukan seperti itu prinsipnya. Itu adalah hal yang untuk berjaga-jaga biar kita juga ke depan ya jika terjadi apa-apa aman.
gitu. Iya betul. Berarti Mas Dimas pun sangat ngerti ya seberapa pentingnya asuransi dalam berkendara. Jadi untuk resiko-resiko yang nanti akan datang kita kan nggak tahu ya Mas sebesar apa resikonya dan impactnya sebesar apa nih dengan diri kita dan orang lain yang amit-amit terkena nih karena kesalahan kita saat berkendara. Itu semuanya bisa ditanganin jika kita punya asuransi, kita pasti akan merasa lebih aman atau tapi ya itu ya perlu Mas, diperhatikan untuk smart driver juga. Jangan ada prinsip yang moral hazard ya seperti yang tadi gue bilang. Jadi ibarat kata punya asuransi terus pakai kendaraan suka-suka atau baret biarin aja nanti diasuransin semua gitu. Ini prinsip yang salah sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak gue sendiri lebih senang kendaraan catnya original. Jadi mau baret kecil sebenarnya gue biarin yang penting cat original. Tapi ada juga yang pikirannya baret-baret nggak apa-apa deh nanti dicatnya sekalian. Ini ya bukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita juga menggunakan asuransi dengan tidak tepat, tidak bijak, itu untuk naik polisnya gitu ya, itu untuk tahun berikutnya bisa nambah. Tapi yang udah gue alamin, kok bisa polis malah harganya sedikit turun. Karena adanya pertimbangan dari pihak asuransi untuk memberi tambahan diskon gitu bisa dibilang, karena emang nggak pakai. Karena gue nggak ngerasa butuh gitu kan. Toh juga alhamdulillah bawanya juga baik-baik aja dalam kondisi yang juga normal. Jadi ya mobilnya aman, kita juga bayar polisnya juga ringan. Nggak juga yang tadi ya, moral hazard, jangan teman-teman smart driver lakuin. Ya, makasih banyak Mas penjelasannya. Sekarang satu lagi nih Mas, pertanyaan buat Mas Dimas, kira-kira gimana sih caranya kita kalau gaya berkendara kita tuh udah aman atau belum? Cara berkendara aman apa belum? Sebenarnya kalau dari gue sendiri sih agak lucu ya, bawa aja penumpang. Kalau penumpang yang nggak rewel kayak awas gitu, kadang ada kan penumpang yang kayak gitu tiba-tiba awas, itu tuh lihat motor mau keluar gitu kan, kayak bikin pusing sebenarnya. Tapi itu adalah salah satu indikator penumpang itu ngerasa aman, tenang apa enggak. Kadang kita pas lagi kita belajar mobil bawa orang tua, kadang-kadang orang tua seperti itu atau punya kakak kan, itu biasa juga tuh kan awas tuh kena hampir gitu misalnya, ya kayak gitu-gitu. Iya, itu salah satu ibaratnya indikator. Kalau misalnya penumpangnya bisa sampai tidur bahkan, itu berarti nyaman dong kita bawa kendaraannya, tidak membahayakan orang lain, penumpang, dan kita sendiri. Itu sebenarnya penting sih, penting juga. Berarti tolak ukurnya Mas Dimas dari ini ya, dari penumpang yang dibawa, kalau penumpangnya nggak rewel, terus merasa nyaman, bahkan bisa sampai tidur, itu berarti kita udah nyetir dengan aman dan ya, enak kalau ya secara gitu ya. Nggak formalnya seperti itu, tapi secara formal itu bisa dapat ditunjukkan dengan kepemilikan SIM yang tadi udah gue sampaikan. Jadi kan ibarat kata, oke deh, dari penumpang bisa mendeklar kalau ini bawanya aman loh gitu. Tapi legal juga diresmikan dari berbentuk SIM, surat izin mengemudi. Ya, dari pemerintah sudah memberikan, berarti kita sudah layak untuk mengendarakan kendaraan. Oke, berarti SIM-nya harus tes benar-benar nih ya Mas ya. Sekarang sih juga kalau dilihat pengurusan SIM juga sudah mudah. Bagi smart driver juga yang mengurus juga kelihatannya nggak ada kesulitan, ya nggak ada alasan lagi untuk bisa dibilang secara curang atau main nggak resmi begitu. Saya juga mau nambahin nih Mas, buat kita tahu kita tuh udah berkendara dengan aman atau belum. Tugu Insurance itu punya aplikasi namanya T-Drive, bisa, dan dia itu aplikasi ini bisa di-download di App Store atau di Play Store kalian, dan kita juga bisa tahu nih gimana sih kita berkendara udah aman atau belum. Kita juga bisa ngelihat dari akselerasi kita mendadak, belok mendadak, bahkan di aplikasi ini kita juga bisa ngecek kecepatan kita maksimal dalam berkendara itu berapa. Bahkan kita juga bisa mendetek berapa kali kita mengangkat telepon saat berkendara, karena kan telepon, belok mendadak, terus kecepatan kita kan juga merupakan salah satu keamanan yang penting tuh yang harus kita perhatiin selama kita berkendara. Kalau misalnya itu semua udah aman dan bisa kita detek dalam di aplikasi itu juga bisa jadi patokan kita untuk nyetir. Oh, nyetir kita hari ini kayaknya terlalu cepat, atau terlalu banyak belok mendadak, atau terlalu banyak terima telepon. Jadi buat smart driver yang lagi nonton sekarang, bisa di-download aplikasi T-Drive-nya di App Store atau di Play Store kalian. Oke, Mas Dimas, makasih banyak nih
Ini masih ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan banyak juga nih Mas yang nanya ya, dari tadi Silakan. komennya itu jalan terus loh. Senang rasanya bisa berbagi Banyak. juga sama Smart Driver. Iya, kayaknya banyak yang antusias ya Mas ya tentang berkendara sehari-hari. Terus ada yang nanya juga nih pertolongan pertama. Ini udah nanya beberapa kali nih. Pertolongan pertama nih Mas, boleh nih Mas dijawab? Ada pertanyaan. Bagaimana tips pertolongan pertama ketika ada gangguan terhadap mobil yang sedang Kalau dibawa? sepanjang perjalanan sampai detik ini sempat juga kejadian accident, yang pasti kita juga sebelum berkendara kita siapin dulu nomor-nomor apa aja sih yang kita penting untuk simpan, seperti nomor asuransi, karena kebetulan gue juga punya asuransi, jadi gue simpan nomor asuransi, terus nomor untuk derek yang andai kata kalau misalkan asuransi tidak bisa mengcover daerah tersebut, ada derek yang bisa dibilang coveragenya luas, jadi kemana aja bisa, dan ada nomor anggota keluarga yang bisa dibilang standby. Misalkan gue simpan nomor adik karena jam istirahatnya kayaknya lebih pendek, waktu on-nya lebih panjang. Jadi ketika kejadian kemarin laka lantas tabrakan tunggal, itu jam 10, jam 11. Orang tua udah tidur, terus nelpon coba ke adek masih bangun, langsung menuju ke lokasi dan nelpon juga ke pihak asuransi ketika itu. Jadi juga asuransi datang, langsung jemput mobilnya, di take care asuransi, dan kita bisa kembali ke rumah, bisa istirahat dengan tenang. Jadi daripada habis amit-amit kecelakaan nabrak, masih harus nungguin bengkel buka, itu jam 10 sampai pagi kan nggak mungkin gitu kan. Repot, mendingan langsung di handle sama asuransi yang benar, karena ini juga pengalaman pribadi, nggak bisa dinego lagi, udah jelas on technique-nya, jadi perlu banget. Ya, betul. Kitanya juga ya, harus istirahat, kitanya juga harus sehat, nggak bisa serta-merta gitu punya kendaraan, kok jadi kitanya repot gitu. Kita kan harapannya mau punya kendaraan, itu memudahkan kegiatan kita. Jadi bisa dibilang apa yang harus disiapin pertolongan pertamanya itu dulu. Siapa yang bisa handle kita, siapa yang bisa bantu kita saat kita langsung jadi terlibat ya dalam kecelakaan. Oke. Makasih banyak nih Mas jawabannya. Sekarang kita udah masuk ke sesi kuis nih Mas. Ada sesi kuis untuk Smart Driver. Saya punya 2 pertanyaan yang tadi kita udah bahas nih, yang untuk yang merhatiin. Pertanyaannya ini bakal ada 2 orang pemenang yang cepat dan tepat menjawabnya. Nanti pengumumannya akan diumumkan di story mytdrive.id. Sekarang kita udah mulai nih Mas ya, ke pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Sebutkan 2 poin tentang gimana caranya meminimalisir risiko saat berkendara. Ini pertanyaan pertama. Nanti untuk pertanyaan keduanya, sebutkan juga salah satu feature yang ada di aplikasi T-Drive. Dua pertanyaan ini tadi udah kita bahas sama Mas Dimas nih, lama nih. Dari awal udah kita sebutin berkali-kali apa aja hal-hal yang ada di aplikasi T-Drive dan gimana caranya untuk meminimalisir resiko saat berkendara. Nanti pemenangnya akan diumumkan di story Instagram mytdrive.id. Oke Mas Dimas, kita lanjut nih ke sesi selanjutnya. Oke. Sebentar, kita tunggu dulu deh nih, ada yang jawabin ya kayaknya di story-story, di komen-komen IG live kita. Banyak nih Mas, antusias juga nih yang jawab Sayang banget nih kalau ada temen yang ngelewatin. Ingat ada 400.000 untuk 4 orang pemenang yang berupa saldo link aja. Nih bahkan ada yang 3 jawabannya, pertanyaannya 2, jawabannya 3. Hadiahnya berarti ngikutin 500 itu kayaknya. Hadiahnya dibagi berapa nih jadinya nih? Oke, sambil jawabin pertanyaan, saya lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A bersama Smart Driver. Saya akan pilih 2 pertanyaan terbaik yang ada di kolom komentar buat 2 orang yang terpilih dan akan mendapatkan saldo link masing-masing 100.000, dan pemenangnya juga akan diumumkan di Instagram story @mytdrive.id. Sebentar. Pertanyaan terbaik nih ya. Oke.
Ini pertanyaan yang kita pilih. Pertama dari @bunda.putri15. Pertanyaannya adalah, Kak, apa aja do and don't sebelum berkendara, serta bagaimana tips berkendara aman jika suasana hati tidak sedang sering gitu ya, berkendara bengong, kepikiran hal yang lain-lain. Sama juga kok kayak kita lagi ibadah gitu ya. Kebetulan gue muslim, jadi lagi sholat tuh bengong gitu satu titik, tiba-tiba ngeblank atau mikir yang lain. Nyetir pun juga demikian. Tapi bahayanya kalau ketika nyetir ngeblank atau microslip yang tadi gue bilang, itu bisa jadi kecelakaan. 5 detik aja ya, itu dampaknya panjang apalagi di jalan tol. Yang pasti tadi do and don'ts-nya ketika sebelum berkendara, dalam keadaan sadar itu penting, ya dalam keadaan hati yang tenang juga itu penting. Ya sebenarnya lebih mendekatkan diri ya kepada Sang Pencipta itu biar tenang. Karena kalau hati juga gelisah, kita ya mepet-mepet dengan kendaraan lain, itu kita bawaan emosi. Kalau emosi bawanya juga nggak tenang. Kalau nggak tenang bisa jadi kecelakaan laka lantas. Jadi yang pasti tadi sebenarnya garis besarnya aja ya, mobilnya sehat, orangnya juga sehat jasmani rohaninya. Jangannya apa? Jangannya juga kendaraan itu di bawah hal yang nggak serius ya. Jadi kadang-kadang juga hal berkendara itu jadi hal-hal yang sepele. Sebenarnya kendaraan itu penting. Kenapa? Tadi karena kalau kitanya terjadi laka lantas, yang rugi itu nggak cuma kita, tapi penumpang, pengendara yang lain, sama lingkungan. Jadi itu sih sebenarnya garis besarnya ya. Bahaya soalnya kalau udah terjadi laka lantas. Atau bahkan bukan kecelakaan ya, mogok gitu. Lupa ngisi air radiator, ngecek aki yang udah sowak. Jadi pakai kendaraan ya make-make aja gitu pikirannya. Sampai kejadian mogok, yang rugi nggak cuma kita, tapi orang lain yang juga kena imbas macetnya. Terima kasih banyak Mas Dimas buat jawab pertanyaan pertama. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kedua dari @z0593. Pertanyaannya adalah, apa aja sih persiapan Mas Dimas yang Mas Dimas lakuin sebelum berkendara, terutama di jalur dan medan yang belum pernah Mas Dimas kuasai? Sebelum itu, kalau prinsip dasarnya tadi udah berapa kali di-mention, tapi tambahannya lagi, di perjalanan yang juga kita belum pernah lewatin. Let's say misalkan ke Sumatera gitu ya. Jujur aja gue sebenarnya agak asing ya terhadap Pulau Sumatera tersebut. Jadi apa yang gue lakukan, gue banyak juga cari informasi di YouTube, di sosial media, di media yang lain, yang mana juga memudahkan kita untuk nantinya. Seperti di mana aja sih letak rest area, di mana aja sih titik-titik rawan, di mana aja sih pentingnya untuk menyiapkan uang, seperti menaikkan kendaraan di kapal gitu ya, untuk nyebrang ke Pulau Sumatera butuh uang berapa ratus ribu. Itu juga penting, kita menyiapkan uangnya, menyiapkan jalannya, rutenya seperti apa. Jadi juga cek nih, GPS-nya berjalan apa enggak, support apa enggak. Jadi kan kalau misalkan kita sebelum jalan menyiapkan GPS, itu akan lebih memudahkan. Dan kita juga menentukan mau tujuannya kemana dan istirahatnya di mana. Jadi nggak mikirnya baru nanti nih, begitu udah perjalanan, lewat hutan, tiba-tiba kelaparan, terus nggak ada yang jual. Itu kan merepotkan, menyulitkan kita. Jadi kita juga punya persiapan. Oh iya, rest areanya cuma sedikit ya, perjalanan ke Jawa Tengah. Jadi mungkin kita baiknya bawa bekal nih di perjalanan. Kitanya juga bawa bekal, kitanya juga sehat. Perlengkapan lainnya juga oke. Misalkan bawa anak, bolehlah bawa mainan, bawa cemil-cemilan yang mensupport dari perjalanan. Jadi bikin nggak cuma kitanya rewel, tapi anak rewel itu juga bahaya gitu ya. Jadi semuanya nggak cuma pengemudi, tapi seluruh penumpang dalam kendaraan juga harus happy, perjalanannya juga seru. Kalau ada satu dua yang juga nggak asik, pasti kepikiran juga sama yang lain. Imbasnya juga sama pengemudinya juga, nih mood jadi nggak enak seperti yang tadi kita obrolin. Sebenarnya semuanya berkorelasi. Begitu. Oke Mas, jadi sebenarnya langkah utama mungkin bisa dibilang kita harus research dulu kali ya Mas ya, tentang yang tempat yang kita tuju ini gimana, yang kayak tadi Mas Dimas bilang, kalau misalnya kita harus cari rest areanya dan disesuaikan juga dengan penumpang yang kita bawa ya. Dicari tahu dulu ya informasinya. Seperti dulu mau nyebrang ke Pulau Bali, road trip pertama awal itu nggak tahu tuh, ternyata di pelabuhan diharuskan untuk tes antigen atau PCR. Jadi hal-hal yang seperti itu
kita harus cari tahu dulu sebelum berkendara. Tadi kan udah dibilang perjalanan kita nggak tahu nih, karena ada baiknya kita nyiapin dokumen, nyiapin GPS ya sebelum berkendara, itu lebih baik ketimbang udah jalan sambil nyetir kita main-main HP tuh ya, cek-cek, cari-cari GPS, lokasi kemana. Itu bahaya buat kalian sama teman-teman smart driver juga. Oke, makasih Mas jawabannya. Aku ada satu lagi. Oh nih, ada banyak pertanyaan nih Mas. Jadi aku akan bacain ya, disiap ya Mas ya buat jawab-jawab pertanyaannya. Karena antusias banget nih, yang nanya-nanya banyak dari tadi, kolom komentarnya gerak terus. Pertanyaan ini dari @myramaya.20. Bagaimana ya Kak tips menghadapi sesama pengendara yang ugal-ugalan ketika di jalan raya atau bebas namun membahayakan orang lain atau pengendara lainnya? Yang tadi juga udah diobrolin, itu sekarang lagi ngetren ya, kebut-kebutan di jalan tol, di jalan umum, terus masukin ke sosial media, masukin ke TikTok, Instagram, tuh kayak keren gitu. Ya mungkin bagi dia keren, tapi kalau bagi gue not cool gitu ya. Kenapa? Kalau terjadinya nyenggol, yang rugi nggak cuma dia gitu, tapi orang lain juga. Setanggung jawabnya orang, kalau udah terjadi yang demikian, pasti ada kerugian gitu ya dari dia dan orang yang ditabrak. Jadi menghadapinya sebenarnya sih kitanya sendiri juga harus aware terhadap pengendara lain. Kalau memang dirasa ada mobil, motor pengendara lain yang bawahnya juga kelihatannya belum mahir, belum handal menguasai medan, kita bisa lihat ya di jalan tiba-tiba kok kendaraan ini ngerem mendadak terus gitu. Jadi ada baiknya kita hindarin. Seperti ada truk juga bawa muatan yang banyak, lebih baik kita hindarin juga. Kan bisa juga nyingkir gitu ya dari kendaraan-kendaraan yang kita kira bahaya. Ada motor bawa muatan yang cukup banyak, kita juga takut dong gitu kan, kendaraan kita kesenggol. Daripada kita kena sial ya gitu, lebih baik kita juga menghindar, menjauh. Karena juga nggak cuma kita gitu ya, nggak cuma kita juga yang takut, sebenarnya orang lain yang di jalan juga sebenarnya ada yang takut gitu hal yang demikian. Tapi kita sebisa mungkin menghindar dari yang mencelakakan kita gitu, karena kita sadar sendiri kok sama lingkungan berkendaranya kita. Oke, aku bacain lagi nih pertanyaan selanjutnya dari @itsnita26. Halo Mas Dimas, izin bertanya, seberapa penting asuransi kendaraan dalam berkendara dan apakah ada tips memilih asuransi yang tepat untuk Kak Dimas? Penting nggak penting? Jawabannya penting. Kalau itu jawaban absolut gue. Karena ya pengalaman udah membuktikan, jadi udah pernah tabrakan sampai parah. Itu gue pertama. Yang kedua adik gue juga nabrak di jalan tol, hancur. Untung juga pakai asuransi. Jadi nggak ada pikiran macam-macam. Penting buat siapa? Penting buat semua, terutama buat perempuan, ibu-ibu yang bawa mobilnya juga. Kalau menurut gue perlu untuk diamanin lah. Jadi kalau sampai amit-amit nyerempet, jangan cekcok di jalan gitu ya. Kalau kita cekcok sama orang yang baik, kalau cekcok sama orang nggak baik itu bahaya. Jadi kalau pakai asuransi, udah Pak, tenang aja, kalau saya yang nabrak, saya tanggung jawab, nanti pihak asuransi yang akan kontak gitu. Kemudian asuransinya seperti apa sih yang gue pilih? Karena kalau yang dibilang yang terbaik seperti apa, sebenarnya sangat subjektif. Tapi kalau opini pribadi buat teman-teman smart driver, kalau boleh saran, carilah yang juga punya kredibilitas yang baik. Kita juga dengar testi nih ya, dari teman yang make. Jadi kalau menurut gue, kata sales itu udah nggak valid sekarang. Cuma iklan juga nggak valid. Tapi dari testimoni, dari juga kredibilitas juga kita lihat, rekanannya di mana sih? Ini asuransi banyak nggak sih bengkel rekanannya, bengkel resminya di mana aja yang tercover? Kemudian kemudahan apa aja? Kemudian juga fasilitasnya. Oh iya, sama pihak ketiga ditanggung apa enggak? Itu juga kita perlu untuk memilah-milih. Kadang-kadang main pakai asuransi tapi nggak ngerti tuh ya, milihnya yang seperti apa? Apakah all risk? Apakah total loss only? Kitanya juga harus selektif gitu. Kita memilih, jangan nggak mau tahu, maunya bayar aja, maunya cuma murah. Kadang-kadang gitu tuh, Mbak, cari murah tapi maunya banyak, nggak masuk akal gitu kan. Mau murah tapi bagus kan nggak masuk akal. Jadi berbanding lurus, harganya oke, layanan juga oke. Itu yang menurut gue tepat lah pilihannya. Jadi ya itu tadi,
selektif juga, pilih-pilih, cek dulu nih, oh asuransi yang ini bagus nggak sih? Cobalah kalian cek kredibilitasnya, testingnya gimana sih. Sesama pengguna, ada yang sharing nggak di dunia maya gitu ya, sosial media, apakah ada bad testing juga kita perlu ketahuin itu. Tapi sejauh ini, ya Apalagi sekarang ya Mas, cari di sosial media udah ada akun-akun kayak T-Drive betul, pun juga itu udah ada juga akun penting. Instagramnya, bisa dicek di sana Keaktifan juga dari langsung asuransinya aja. juga, komunikatif juga apa enggak gitu ya, terhadap dari para pemegang polisnya. Ya. Oke, pertanyaan kelima nih Mas. Sekarang dari @etianemi. Pertanyaannya adalah, Mas Dimas, kalau ingin membawa keluarga touring, hal apa aja yang perlu disiapkan dari kendaraan dan lain-lainnya? Touring, Ini sama sih, kayak tadi Mas sudah jawab ya. Bisa dijelasin lagi Mas, oke, ke smart driver yang singkatnya nanya? aja ya. Kalau tadi udah secara umum, mungkin ini secara keluarga nih, yang mungkin bawa anak, bawa istri. Lebih banyak sih lebih kepada kayak bekal-bekal lah di dalam. Entah kayak bekal makanan, atau misalkan suplemen buat kitanya. Biar kitanya sehat, biar juga penumpangnya juga sehat. Seperti kayak, oh kalau orang lain mungkin pakai kopi bisa melek gitu mata, tapi kalau gue kopi nggak mempan, jadi pakai energy drink misalnya seperti itu. Vitamin juga penting, kitanya juga butuh olahraga, butuh sehat untuk perjalanan jauh. Nggak cuma jauh sih ya, perjalanan di tengah kota juga yang banyak macetnya juga penting tuh. Dengan tubuh yang kuat, yang sehat, kitanya juga jangan lupa tuh sama olahraga. Karena dengan olahraga juga kitanya juga jadi lebih fit. Ya. Karena kalau gue boleh jujur, kecelakaan itu nggak cuma dari kelalaian faktor terbesarnya, tapi karena human error-nya itu loh yang lebih mendalamnya lagi. Karena mobil kalau bisa dibilang ngikutin dari pengemudi, kalau pengemudinya juga sehat, insya Allah sih nggak ada masalah, aman-aman aja. Oke. Baik, berarti ini kan mau yang nanya ini ingin membawa keluarga touring. Oh iya, tambahan, mungkin jawabnya ya, untuk moms gitu ya, untuk moms di rumah yang mau bawa anak gitu ya. Suami juga nyetirnya biar lebih semangat gitu. Ya itulah cemilan, makanannya, mainannya gitu moms, ya bolehlah ya. Kecil-kecil buat anak, kebetulan gue punya anak masih kecil, senang tuh main-mainan kecil, kereta-keretaan misalnya, bawa aja. Kemudian bantal-bantal, biar juga nggak rewel di mobil, itu penting. Baju ganti kalau bisa, perjalanan jauh walaupun penting nggak penting, baju ganti juga disiapin biar kita juga fresh gitu. Kalau ketemu toilet umum yang memungkinkan bisa mandi, atau ya yang lain ya yang memungkinkan kita untuk salin baju, kita lebih baik demikian. Karena kalau kitanya juga didukung dengan mobil yang fresh juga, kitanya juga fisiknya kuat, kalau bisa juga kitanya bersih. Isoma juga ada lah ya, kita siapin, kita juga waktu di mana aja nih untuk istirahat, untuk sholat, untuk makannya. Itu penting juga sih. Oke, baik. Next ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Pertanyaan ke-6 ini dari @Jeremy Raditya. Menurut Mas Dimas, kalau kita pakai asuransi malah bikin kita hati-hati atau bikin kita ngegampangin resiko dalam berkendara? Yang tadi udah bilang, sebenarnya itu balik lagi ya ke diri sendiri, tapi mayoritas orang punya asuransi jadi bawanya seenak jidat, ya kan? Suka-suka aja gitu, parkir juga parkir sembarangan, nggak mikir tuh, oh ini parkir sebenarnya nggak boleh nih di sini, kalau parkir di sini nanti takutnya keserempet mobil gitu, makanya ada larangan rambu di situ. Nah, kadang-kadang yang terjadi kan seperti itu, bawanya ugal-ugalan, nanti ketika amit-amit kecelakaan bikin cerita-cerita nggak bener atau bisa dibilang fiktif. Sebenarnya ini jadi moral hazard yang tadi dibilang. Ada baiknya juga kita punya asuransi, kitanya berjaga-jaga. Kenapa? Karena juga menguntungkan kita. Seminim mungkin kita klaim, seminim mungkin juga ada pertambahan biaya untuk polis di tahun berikutnya. Begitu. Oke. Sekarang ke pertanyaan ke-7 dari @Tria_Zurus. Apa saja mindset yang perlu diterapkan selama berkendara agar kita selamat dan aman serta tidak mencelakai kendaraan lain? Pertama dipikirin aja dulu, nggak cuma diri sendiri tapi penumpang sama orang lain. Bayangin kalau kita jadi orang lain itu, kalau kita senggol, kita tabrak, kita marah apa enggak? Terus juga ngerasa rugi apa enggak? Karena kalau terjadinya kecelakaan atau nyenggol aja, makan waktu, turun dari mobil makan waktu,
ngobrol lagi, cekcok lagi, belum lagi tiba-tiba ada organisasi hijau gitu kan, let's say ya ojol ayam langsung ngerubutin, terus pada, karena pernah kejadian juga gitu, nyenggol-nyenggol dikit, tapi yang bikin rusuh nih orang-orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya, pengendara roda dua banyak yang tiba-tiba nyamperin lalu bikin heboh gitu, padahal juga bisa diobrolin baik-baik. Nah ini Iya, dia, kalau kita sering banget. menerapkan dengan pola pikirnya yang juga tepat, oke, gue berkendara, gue tanggung jawab, gue nggak mau nyelakain orang, berkendara dengan baik, sesuai aturan, udah, pasti enak kok perjalanannya. Sampai tujuan, smart driver juga tenang gitu, nggak pikiran yang macam-macam yang aneh-aneh. Ya, insya Allah sampai tujuan tepat waktu, asal juga nggak diburu-buru, kita juga jangan telat. Oke. Sekarang aku masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas dari Smart Driver, walaupun masih banyak nih Mas Oke. pertanyaan, tapi ini udah 8 pertanyaan ya. Aku tanya ini yang terakhir dari @almira.jf. Cara agar mengatasi ngantuk di mobil, apa mobil full musik Gimana itu maksudnya? berbahaya Nyangkut. atau enggak? Ini pertanyaannya agak gantung, jadi intinya dia nanya nih kalau misalnya Oke. mengatasi ngantuk saat berkendara itu dan ngedengerin musik dengan full volume mungkin, atau gimana, atau dengan suara kencang Oke. itu berbahaya atau Oh, enggak? mengantuk. Sebenarnya masing-masing orang beda-beda ya untuk mengatasi ngantuk tersebut. Biasanya mayoritas makan permen pertama, kedua minum kopi, mampir aja ya. Sekarang kan coffee shop di mana-mana udah banyak. Mau murah sampai mahal juga banyak gitu kan. Kita bisa mampir seperti contoh ya Starbucks gitu kan, minum mata melek karena di mana-mana ada, atau Starling gitu boleh mampir. Nah kalau gue sendiri sebenarnya nggak mempan, jadi gue minum tuh energy drink, tapi nggak sering-sering ya, hanya ketika berkendara dalam kondisi yang butuh tenaga tambahan. Kemudian gimana biar nggak ngantuk? Pakai musik tadi kan katanya. Sebenarnya itu ada positifnya, tapi ada bad impact. Kenapa? Karena ketika volumenya kencang, kita tidak mendengar suara klakson dari pengendara lain. Jadi kalau ketika kita ternyata nyetir keasikan gitu ya, dangdutan misalnya di mobil, nyetirnya ugal-ugalan, orang lakson untuk memberitahu kalau kita berkendara dengan bahaya. Tapi karena kita suaranya kencang, kita nggak denger tuh, nggak notice di situ. Jadi ada baiknya, tadi makan permen boleh, kopi boleh juga, atau minum. Sebenarnya tambahan buat yang ngerasa ngantuk-ngantuk di mobil, itu bisa tambah dengan air purifier, penjernih udara. Karena dengan udara yang baik di mobil, oksigen yang cukup, insya Allah kita juga fresh juga di mobil. Kadang-kadang tuh oksigennya kurang, ngantuk bawaannya. Nggak cuma di mobil sih ya, di kantor, di kelas, pas kuliah juga pengaruh juga. Oke. Berarti yang tadi ditanyain tentang musiknya juga, mungkin kita boleh dengerin musik atau radio, tapi nggak boleh terlalu kenceng. Jadi kita juga masih aware dengan jalanan sekitar betul. kali ya Mas ya. Oke, makasih banyak nih Mas. Itu udah 8 pertanyaan nih dari Smart Driver, dan masih komennya masih berjalan terus nih, masih ada lagi yang nanya-nanya. Tapi nanti dari 8 pertanyaan itu akan dipilih 2 pertanyaan terbaik dan akan diumumin di Instagram @mytdrive.id, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah 100.000 berupa saldo link aja. Oke nih Mas, sekarang kita udah sampai di penghujung acara ini. Makasih atas antusias Smart Driver sampai sekarang, bahkan komennya masih gerak terus. Semoga bincang-bincang kita kali ini juga bermanfaat dan inspiratif banget untuk kita semua. Dan terima kasih banyak untuk Mas Dimas udah ngulangin waktunya dan ngasih kita ilmu-ilmu dan tips-tips Mas Dimas selama berkendara. Terus juga kasih tahu kita seberapa pentingnya asuransi selama berkendara, dan udah sharing-sharing juga nih pengalaman-pengalamannya yang mungkin relate dengan Smart Driver yang lagi nonton sekarang. Kalian juga jangan lupa download aplikasi di Drive di App Store atau Play Store, dan selain aplikasi tersebut juga bisa mengukur kecepatan berkendara dan juga bisa mengetahui gaya berkendara kamu sudah aman atau belum, dan itu juga bermanfaat untuk meminimalisir risiko-risiko berkendara. Dan kamu juga bisa membeli polis ataupun klaim bagi pengguna polis di Drive. Cerdas Berkendara volume 3 bakal hadir lagi dengan hadiah yang lebih menarik pastinya. Jadi stay tune terus dan pantengin terus Instagram Mighty Drive atau Instagram Tugu Insurance.
Di sosial media kita juga @mytdrive.id untuk lebih banyak informasi-informasi dan tips-tips di feeds yang akan kita share. Sebelumnya saya juga mau minta sepatah dua kata nih buat Mas Dimas. Dari Mas Dimas untuk smart driver yang lagi ikut join live sekarang. Boleh Mas, silahkan sepatah dua kata motivasinya. Terus untuk jadi pengemudi yang bijak, yang pertama itu patuhi lalu lintas, hargai pengemudi yang lain, pengendara yang lain, dan jangan lupa menggunakan asuransi yang tepat. Ya, salah satunya T-Drive menjadi solusi buat teman-teman yang juga mencari asuransi. Kalau kepo bisa dicek juga di sosial medianya ya, Mbak Tita ya. Bisa sosial media, di-download aplikasinya, bisa udah banyak di situ sharing-sharing dari kita. Oke, makasih Mas Dimas sekali lagi. Semoga juga Mas Dimas selalu sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk Smart Driver yang udah ikutin acara ini, udah ikutin nih live kita dari awal sampai akhir. Udah nggak kerasa udah hampir 50 menit. Seru ya, udah mau 1 jam. Smart Driver. Yang nih. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah ikutin Smart Driver on Air dari awal sampai akhir. Saya Tita, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan selama live ini berlangsung. See you on T-Drive on Air selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Tita dan T-Drive beserta Smart Driver. Oke, kita